Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heviani Putri dari kajian 007 dengan nomor induk mahasiswa 2021 0302 Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Karbohidrat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 Bahasa Indonesia. Di era pandemi ini, banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk menurunkan berat badannya demi mencapai berat badan yang mereka inginkan sehingga membentuk badan yang mereka inginkan juga. Nah, banyak orang yang melakukan diet-diet yang salah seperti menghilangkan asupan karbohidrat dalam tubuh. Padahal karbohidrat ini sangat penting untuk asupan energi kita sehari-hari. Mereka menganggap bahwa karbohidrat itu adalah salah satu penyebab kegemukan atau kelebihan berat badan. Padahal sebenarnya karbohidrat itu baik untuk metabolisme tubuh. Nah, pada umumnya orang-orang Indonesia ini tidak menyadari bahwa mereka mengonsumsi karbohidrat berlebihan, seperti kayak orang-orang tidak akan puas makan jika tidak ada nasi di dalamnya, seperti sudah makan mie, makan roti, terus kemudian ya lanjut lagi makan nasi, karena mereka menganggap bahwa jika belum makan nasi maka mereka belum makan. Padahal hal itu menyebabkan mereka kelebihan karbohidrat di dalam tubuhnya sehingga dapat menyebabkan obesitas atau bahkan menyebabkan diabetes mellitus 2. Sebenarnya apa sih karbohidrat itu? Nah, karbohidrat itu adalah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh untuk memenuhi asupan energi pada tubuh kita. Nah, karbohidrat ini berasal dari tumbuh-tumbuhan dengan melalui fotosintesis, klorofil tanaman dengan bantuan karbon dioksida dan air dari tanah membentuk karbohidrat sederhana berupa glukosa. Karbohidrat itu terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada karbohidrat sederhana yang terdiri dari monosakarida, disakarida, gula alkohol, dan oligosakarida. Dan yang kedua ada karbohidrat kompleks yang terdiri dari polisakarida dan serat. Di dalam karbohidrat sederhana terdiri dari monosakarida yang berisi dengan glukosa atau biasa disebut dengan gula anggur, terus ada fruktosa atau biasa disebut dengan gula buah, ada galaktosa yang tidak terdapat di alam tapi ada di dalam tubuh kita masing-masing. Yang ketiga ada manosa dan pentosa. Lalu ada karbohidrat sederhana disakarida yang berisi dengan sukrosa atau biasa disebut dengan gula tebu, maltosa atau biasa disebut dengan gula malt, laktosa biasa disebut juga dengan gula susu karena terdapat di dalam susu saja. Lalu ada trehalose atau biasa disebut dengan gula jamur. Yang ketiga ada karbohidrat sederhana gula alkohol yang terdapat di dalam alam dan juga bisa dibuat secara sintesis. Gula alkohol ini terdiri dari sorbitol yang berada di beberapa jenis buah-buahan. Lalu ada manitol dan dulsitol yang terdapat di dalam nanas, asparagus, ubi jalar, dan wortel. Lalu ada oligosakarida yang biasa terdiri dari rafinosa, stakiosa, dan verbascoca yang biasa terdapat di dalam biji tumbuh-tumbuhan dan kacang-kacangan. Lalu ada fruktan yang terdapat di dalam serealia, bawang merah, bawang putih, dan asparagus. Nah, kemudian ada karbohidrat kompleks yang terdiri dari polisakarida yang berisi pati yang merupakan simpanan karbohidrat pada tumbuh-tumbuhan yang terdapat di dalam padi-padian, biji-bijian, umbi-umbian, lalu ada dekstrin dan glikogen. Ada karbohidrat kompleks serat yang terdiri dari serat larut air yaitu pektin, gam, nuklease, dan alga. Lalu ada serat tidak larut air yaitu selulosa, hemiselulosa, dan ligin. Nah, sumber karbohidrat itu sendiri biasanya berasal dari padi-padian atau serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan kering, dan gula. Hasil olahan dari bahan-bahan itu dapat berupa bihun, mie, roti, tepung-tepungan, selai, sirup, dan sebagainya. Sebagian besar sayur dan buah-buahan tidak banyak mengandung karbohidrat. Sayur umbi-umbian seperti wortel dan beet serta kacang-kacangan relatif lebih banyak mengandung karbohidrat daripada sayur-sayuran berupa daun-daunan.
Nah, sebenarnya asupan karbohidrat di dalam tubuh kita ini berbeda-beda, tidak dapat dipastikan berapa asupan yang harus kita konsumsi, karena dikutip dari laman Halo Dokter, asupan karbohidrat perharinya tidak dapat dipastikan karena setiap orang memiliki porsinya masing-masing, tergantung kepada ras, usia, jenis kelamin, ukuran fisik, serta aktivitas sehari-harinya. Begitu banyak faktor yang menentukan sehingga sulit untuk menentukan kebutuhan kalori rata-rata setiap orang per harinya. Namun, yang dapat dipastikan, dalam sehari manusia membutuhkan karbohidrat sebanyak 45-65% dari total kalori yang didapatkan setiap harinya. Nah, biasanya untuk mengetahui kandungan karbohidrat di dalam makanan ini terdapat beberapa analisis, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, di dalam analisis kualitatif ini biasanya menggunakan metode Barford, Benedict, Orsiноbial HCl, Hayati, Iodine, Molish, Seliwanov, dan Tauber. Nah, di dalam analisis kuantitatif terdapat beberapa metode berupa metode Antron, Nelson-Semogi, Lufscroll, asam dinitrosalisilat, dan fenol asam sulfat. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.